Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Bersama Daniel di pojok sana yang akan menemani kita juga bersama beberapa bintang tamu tentunya yang akan berbagi cerita. Biasanya kan kita ke pojokan dulu nih, tapi ini kayaknya ya beritanya masih nggak ada yang rame kecuali ya Sandra Dewi membagikan kisahnya ya. Dia habis operasi ambeien dan itu membuat netizen senang banget karena merasa bahwa ternyata ada kesamaan antara Sandra Dewi dan beberapa orang. Ya tapi itu cerita lucu-lucuan aja ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Sandra Dewi. Nah langsung aja kalau gitu, kalau biasanya kita ke pojokan membahas hal-hal yang seru, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita. Ada siapa? Ada Okky Dewi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Okky Dewi, artis, pendakwah sekaligus penulis kelahiran 1989 yang merupakan kakak YouTuber Ria Ricis ini menikah dengan Ori Fitrio pada 2014 dan dikaruniai 4 anak, di mana putra bungsunya yang bernama Sulaiman mengidap sindrom Prader-Willi, kelainan genetik dengan gejala otot lemah dan tidak merasa kenyang. Pemain film Ketika Cinta Bertasbih ini Februari lalu melalui YouTube-nya mengumumkan akan menyekolahkan kedua putrinya di Mesir, sekaligus Okky berencana kuliah di sana. Sang suami beserta kedua putranya juga akan menyusul setelah kehidupan dan finansialnya di Mesir stabil. Perempuan yang aktif berdakwah di Instagram dan YouTube, salah satunya tentang pelakor di mata Islam ini, Desember lalu menjalankan ibadah umroh bersama Ria Ricis dan Dr. Cindy serta suami masing-masing. Bagaimana persiapan kepindahan Okky Dewi ke Mesir? Dan benarkah sang suami sempat tidak setuju dengan rencana kepindahan tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Uzaza. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih lo sudah menyempatkan waktu. Pasti sibuk banget kalau bulan Ramadan ini, jadwal padat ya. Terawih seperti biasa, terawih nggak bisa drama seperti biasa sih. Seperti biasa ya. Oh, nggak lebih padat. Ya mungkin karena sekarang lebih tarawih aja kan, jadi lebih tambah. Oh iya, tambah ya. Oke, baik. Ini ada artikelnya nih, kemarin juga membagikan kabarnya mau punya rencana pindah ke Mesir, boyongan. Insya Allah. Amin, mohon doanya ya. Ya ampun tuh. Ini ada artikelnya. Okky Dewi boyong keluarga ke Mesir. Amin. Katanya mau sekolah lagi. Ini kayak pertanyaan banyak orang, mau sekolah apa lagi sih? Iya, mau sekolah lagi, benar. Jadi insya Allah teman-teman juga mohon doanya ya. Insya Allah pada haji, insya Allah saya dan Maryam Khadijah, dua anak perempuan ini kita akan berangkat ke Mesir untuk melanjutkan sekolah di sana. Ya, sebenarnya mau melanjutkan sekolah ibunya atau anaknya nih? Ya, anaknya sekolah juga, ibunya sekolah juga gitu. Mau ambil apa lagi sih? Mau belajar lagi, Karo. Kenapa sih? Kenapa sih kamu belajar terus? Karena kamu masih sering diragukan orang-orang ya, makanya kamu belajar terus. Bukan. Karena kita tuh semakin belajar semakin kita nggak tahu apa-apa. Iya sih emang. Semakin kita belajar semakin kita memahami bahwa ternyata ilmu itu luas banget. Betul. Ya, yang kita sama sekali nggak tahu. Dan tentu ada tanggung jawab besar bagi diriku ketika orang-orang percaya aku ngomong sesuatu gitu kan, itu tanggung jawab besar untuk terus menambah ilmu supaya lebih bermanfaat. Jadi itu ada faktor ini juga ya, ada faktor tanggung jawab. Iya. Dan beban kan kadang-kadang kalau aku baca komen tuh suka Okky apa sih gitu, emang dia ustadz gitu? Aku nggak baca komen sih ya, kebetulan karena tiap hari udah sibuk. Kemarin sempat baca gitu, bilang mau sekolah lagi, bilang apa kebebanan itu gitu. Enggak ya? Emang karena seneng banget belajar dan kayaknya kalau ketemu satu hal yang kita nggak tahu kan kita pasti happy banget kan, kayaknya ya Allah ada ilmu lagi yang kita nggak tahu gitu. Jadi pengen belajar sama guru-guru yang ada di sana gitu. Belajar hal baru tuh memang membuat seneng juga sih ya, bahagia ya. Nah tapi kan anak-anak, nah kalau Maryam kan kayaknya memang tertarik gitu ya, bahasa Arabnya juga dia udah lancar. Betul, karena bagiku sebagai seorang muslim penting banget untuk kita itu tidak hanya secara Quran, agama dan lain-lain, tapi penting banget untuk kita itu fasih juga bahasa Arab gitu. Karena bahasa Arab itu menentukan kita memahami nggak agama kita gitu kan. Jadi menurutku alangkah baiknya kalau anak-anak dari usia dini mereka ditaruh di satu negara yang memang mereka bisa lebih baik dalam berbahasa Arabnya. Lebih aktif berkomunikasinya. Ya, anak-anak sih sampai hari ini sekolah di sekolah Arab di Indonesia sih, untuk mereka bisa merasakan budaya Arab dan juga fasih dalam berbahasa Arab. Jadi aku pikir dengan persiapan yang sudah aku lakukan di Indonesia, sekarang udah tahun ini udah saatnya kayaknya memang udah pindah ke sana gitu. Kan kamu bilang anak ini kan beda-beda ya. Khadijah kan kayaknya beda. Betul. Ya dia bahasanya kayaknya lebih tertarik yang lain gitu ya. Anak-anak boleh jadi apapun, tapi menurutku tetap Quran sama bahasa Arab sebagai seorang muslim itu pegangan utama sih menurutku. Jadi dari dua anak ini mana yang masih agak perlu dimotivasi? Anak-anak semuanya udah tahu bahwa iya aku harus fasih dalam selain bahasa Inggris ya, untuk kita bisa belajar lebih banyak. Memang aku harus lebih
baik dalam bahasa Arabnya, aku harus lebih baik bersama Quran. Karena kalau di sini mereka akan bilang, teman-temanku aja jusnya baru segitu, teman-temanku aja belajar Qurannya nggak segitu banget kayak aku. Nah, mereka dari bisa lihat bahwa teman-teman di tempat belahan bumi yang lainnya bahwa mereka sangat bersemangat dengan Qurannya gitu. Doain ya, sahabat semua. Luar biasa ibunya ya. Nah, itu kan berarti bapaknya ditinggal ya sama 2 anak laki. Iya. Sampai settle dulu katanya. Amin. 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 Semoga Allah berikan rezeki ya supaya bisa bolak-balik. Oh gitu. Nanti rencana mau Jadi rencananya memang Ibrahim sama Sulaiman di Indonesia dulu. Nanti kan kalau pindah ke sana kan harus penyesuaian, harus lihat suasana seperti apa di sana. Kebetulan memang kita ada rumah Quran juga sih di sana, Kak Ros. Jadi aku nggak tinggal sendirian. Aku tinggal bersama dengan santri-santri dan teman-teman lain yang orang-orang Indonesia kan banyak banget di sana. Nah, rencananya memang Sulaiman sama Ibrahim kalau Allah izinkan, Allah berikan rezeki, tahun depannya semuanya akan pindah ke sana gitu. Jadi sementara itu nanti akan bolak-balik ya rencananya. Sementara akan bolak-balik karena kan pesantren juga masih di sini, beberapa pekerjaan, bisnis-bisnis juga masih ada di sini, jadi pasti pulang pergi. Suami gimana waktu pertama kali kamu mengutarakan rencana itu? Suami sebenarnya nggak ada masalah karena suami alhamdulillah support sekali aku. Karena mungkin udah tahu sebelum aku nikah sama beliau tahu banget aku gila banget belajar kan, aku suka banget belajar kan. Jadi beliau tahu yang membuat happy istrinya adalah belajar, jadi beliau support untuk belajar. Dia udah siap tuh ditinggalin 2 anak laki. Iya kan pulang pergi, insya Allah kalau Allah berikan rezeki kan kita bisa pulang pergi. Sekarang kan nggak terlalu susah karena kan banyak kok teman-teman kita yang di Mesir itu mereka sambil berbisnis just tip gitu ya, berbisnis apapun itu ya, mereka bisa pulang pergi gitu. Jadi tidak hanya sekolah di sana tapi juga bisa berusaha, dicari lagi berdagang. Nanti peluang apa lagi yang bisa dijalankan. Insya Allah. Coba kita baca komentar netizen sekalian, mungkin ada yang mau bisa dijawab. Apa sih yang dicari Uma? Sama suami jadi LDR, anak-anak ditinggal lagi butuh-butuhnya ibu, bisnis dan kekayaan udah cukup, keluarga harmonis, tinggal membesarkan anak-anak katanya gitu. Yang dicari itu ilmu sebetulnya. Ilmu. Jadi anak-anak juga perlu ilmu, aku juga perlu ilmu. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa belajar di sebuah tempat yang banyak sekali guru-guru, kenapa nggak kita ke sana gitu. Ini LDR gimana menyiasatinya? Ini kayaknya kayak aku nggak pulang bertahun-tahun gitu. Ya kan walaupun ya kan sebulan juga kan terasa lama Insya loh Allah, ya. Insya Allah. Memang kadang-kadang harus ada pengorbanan sedikit untuk sebuah ilmu sih. Cuman kalau aku ngelihat cerita dari bagaimana ulama-ulama di zaman dulu, mereka betul-betul ya ada pengorbanan kan. Kita kan nggak bisa semuanya yang kita mau harus dalam satu waktu gitu. Jadi harus ada pengorbanan untuk kita menuntut ilmu, pasti ada pengorbanan sebentar gitu. Yang penting kan suami ridho ya. Suami ridho dan memang kita memang berencana untuk kita udah ngatur sih waktunya kapan kita pulang, kapan kita ke sana gitu. Jadi nanti rencananya itu akan pindah semua untuk jangka lama atau gimana? Kalau untuk anak-anak kan anak-anak lanjut SD di sana, pasti nanti SMP, SMA, kuliah di sana. Iya. Nah kalau aku memang sebentar kan, cuman kuliah sebentar, nanti akan balik lagi ke Indonesia gitu. Terus nanti kalau anak-anak sekolah di sana, ibunya balik ke sini, anak-anak mau siapa di sana? Kan anak-anak nanti udah usia-usia 13 sudah masuk pesantren, istilahnya pesantren kan udah bisa bolak-balik, insya Allah. Kok kayaknya kayak jauh banget gitu, kayak nggak balik-balik aku ke Indonesia. Kan kita aja yang bukan yang jalannya mikir tenang gitu. aja, insya Allah. Jauh, iya sih. Iya kan, zaman sekarang kan alhamdulillah dengan kekuatan teknologi dan segala macam kan nggak. Dan kekuatan duit itu beli pesawat. Amin ya Rabb. Amin. Oke, berikut coba komentar netizen, ada lagi apa nggak? Saya yang tinggal di Mesir pengen pergi dari Mesir karena di sini semua mahal katanya gitu, apalagi sekarang. Iya, tapi memang Mesir itu punya kekuatan yang kita tidak bisa pungkiri. Di situ ada sebuah universitas yang Masya Allah luar biasa dengan para guru-guru yang sangat luar biasa yang saya harus katakan memang ya negeri para nabi ya, dengan kumpulan masyaikh guru-guru yang luar biasa, sehingga ilmu itu yang mendorong aku dan anak-anak terobsesi untuk bisa belajar ke situ gitu. Tapi ya pasti buat anak-anak mungkin adaptasi ya, karena kan mereka adaptasi, tapi sebenarnya pindahnya kan nggak tiba-tiba. Udah dari beberapa tahun yang lalu kan kita kan sering ke sana. Kita sering ke sana bolak-balik kan, supaya anak-anak tahu lingkungan di sana seperti apa. Dan kemudian Mariam kan juga sudah pernah belajar di sana selama 1 bulan supaya nggak culture shock kan. Jadi ketika kita pindah ke sana bukan tiba-tiba, semuanya tuh perlu proses, semuanya perlu persiapan. Persiapan ya nggak cuma finansial, tapi juga persiapan mental sebetulnya, dan juga persiapan keilmuan, Karos, karena ini bahasa Arab. Jadi tentu aku dan anak-anak sekarang memang kalau tadi Karos tanya sibukku apa, memang sekarang memang kita lagi belajar banget supaya nanti ketika sampai di sana nggak terlalu jauh mengejarnya gitu. Jadi tiap hari masih terus belajar gitu. Luar biasa ya. Nah sekarang ini masuk bulan Ramadan, kita lihat seperti apa ritualnya keluarganya Ustazah Oki ya. Kita lihat yang berikut videonya. Mau sahur nggak?
Sahur dia mau puasa sampai maghrib. Jadi Bapak gendong ya. Nah. Sulaiman? Susah ya. Sulaiman bobo aja ya. Sulaiman mau bangun nggak nih Sulaiman nih? Sulaiman mau makan nggak? Mau makan, ayo makan yuk. Mau apa enggak? Bobo aja ya. Mau makan nggak? Dia biasanya bangun. Ayo kita makan. Ayo. Di rumah ini adalah ikan lele, sarden, ayam goreng, sama daun katuk. Dah. Kalau ini pemberian dari jemaah. Oke. Pedes. Yang Minang. Nggak mau. Oke, kita makan ayam goreng. Kita makan ayam goreng. Aduh, seru. Jadi itu ritualnya gimana sih biasanya buat usaha Oki nih, terutama ibu yang juga berkegiatan gitu kan? Iya, kalau untuk sahur memang karena anak-anak udah gede-gede kali Kak Ros ya, jadi nggak terlalu susah. Anak-anak kalau udah dibangunin langsung cepet bangun. Dan mereka juga karena udah gede-gede, mereka umurnya ada 9 tahun, 8 tahun, 6 tahun, yang kecil 3 tahun. Jadi 3 anak ini udah full sampai maghrib dan mereka udah paham tentang puasa gitu. Tarawih dan witirnya juga full. Oh iya. Iya, jadi karena udah ngerasa gede-gede jadi lebih mudah lah gitu. Jadi itu hari ini mau buka puasa nih sama Ricis nih nanti nih. Oh gitu. Sama keluarga. Oh ini, ya buka puasa bareng itu memang rutin begitu kalau di bulan Ramadan atau sebulan cuma sekali? Enggak, kalau buka puasa ya pasti nanti digilir, ada yang di rumahku, di rumah adikku nomor 2, di rumah adikku nomor 3 gitu. Bagiku sih momentum Ramadan tuh momentum yang luar biasa ya. Walaupun kelihatannya sederhana tapi bagiku sahur bareng, bisa makan bareng sama keluarga, buka bareng itu momentum yang mahal sih menurutku gitu. Karena kalau hari-hari biasa kan kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi ini di rumah nih buka puasanya nanti bareng keluarga besar. Iya, kalau kali ini nanti di luar. Oh, kali ini nanti di luar. Sama Ricis ya udah lah. Ya. Semua datang nggak nih? Kayaknya cuman aku sama keluarga aku aja deh. Oke. Udah Cindy nggak datang kayaknya. Oh, Cindy nggak datang? Nggak. Ke sini. Oh, yang penting. Masing-masing sibuk banget, Masya Allah loh. Jadi agak susah dikumpulin. Ya udahlah, aku yang gantiin deh. Tapi Ramadan tuh Masya Allah ya momentum untuk kita bisa bonding lagi sih. Bonding lagi. Sama anak-anak. Kan anak-anak biasanya sibuk kan. Mereka juga les kesana kemari kan sibuk. Aku ibunya kan juga iya. Ya. Jadi sahur itu momentum yang intimate banget. Sahur, ya. Masak juga nggak sih Ustazah Oki? Alhamdulillah, aku nggak bisa. Tapi kan ada jadwal, kadang-kadang jadwal dakwah gitu-gitu lebih padat di bulan Ramadan. Enggak, anakku sudah membatasi rumah kalau jadwal dakwah keluar kota hanya boleh 2 hari 1 malam. Oh baik ya, jadi masih anaknya ya. Aku hanya ambil 2 hari 1 weekend malam aja 2 hari 1 malam kalau dakwah keluar kota. Gitu. Nah, ini juga kebersamaan keluarga di bulan Desember kan kemarin sama-sama umroh juga. Ini kalau ini keluarga besar banget ya. Coba kita lihat seperti apa cuplikannya. ربنا رب القلوب. Itu kalau umroh kemarin itu emang ada rencana jauh-jauh hari atau dadakan? Yuk bareng yuk gitu. Umrohnya nggak dadakan juga sih. Sebenarnya kita tuh mau berangkat umroh waktu ceritanya agak panjang. Waktu itu kan ibu sakit, koma 11 hari di rumah sakit di ICU di Mekah. Semuanya tuh udah mau datang kan, karena kan udah mikir kemungkinan terburuk. Tapi udah beli tiket dan segala macam. Akhirnya alhamdulillah ibu sembuh. Jadi mereka nggak balik ke Mekah, nggak datang ke Mekah. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya teman-teman adik-adik ngerasa udah aku rindu juga pengen ke Ka'bah. Kemarin sempat tertunda jadi kita berangkat. Jadi kemarin berangkat. Insya Allah. Dan juga ini pengen berangkat haji juga sih bareng-bareng Insya Allah. Amin. Amin, amin. Ya, sama adik-adik Insya Allah. Sama adik-adik gitu. Sebuah keluarga besar juga kayak gitu. Keluarga besar itu oh iya itu keluarga besar ya, karena banyak ikut yang lain-lain ya. Kalau haji kayaknya aku sama adik-adik aja sih Insya Allah. Sama mama juga. Ibu enggak dulu ya. Kayaknya keadaannya belum stabil. Ya. Gitu ya. Tapi enak juga sih umroh bareng adik-adik. Curhat-curhatan ya. Cerita-cerita saling lebih dekat, bonding juga. Kita satu kamar karena kan memang kalau umroh tuh satu kamar tuh rame-rame semuanya kan. Gitu, jadi ya banyak ngobrol-ngobrol. Ini kan apa namanya, kemarin juga kan orang banyak salvok juga nih, karena orang lagi merhatiin Ria Ricis, story-nya Ustazah Oki banyak tuh Ria Ricisnya, jadi kita lihat. Oh iya gitu ya. Iya. Aku nggak ngeh. Kita lagi lihat nih. Karena kan aku harus itu buat Instagram story karena alhamdulillah kan travelnya baik Maka modalnya kebanyakan Ricis ya. Ricis lagi
apa sih, ada lagi doa di depan Ka'bah, ada videonya gitu, video bareng. Iya. Kita lihat nih kan. Iya. Sebagai kakak gitu, kalau misalnya adik-adik lagi ada masalah atau apa tuh biasanya ngapain sih? Ya setiap kita kan punya masalah masing-masing Pasti, kan, ya. gitu. Cuman kan orang kan, aku kan nggak berhak untuk nanya-nanya gitu. Kalau orangnya nggak mau cerita banyak kan, kita juga nggak boleh terlalu dalam untuk mengurusi seseorang, kecuali kalau orang tersebut percaya dan kemudian bercerita, baru ketika beliau meminta masukan ya kita memberikan masukan gitu. Jadi ya udah sebatas itu aja porsiku gitu. Oke, baik, sekarang kita mau tanya ya ke Ustazah. Oke, tanya Ustazah. Oke, pertanyaan pertama coba kita lihat. Ustazah, boleh nggak sih walaupun udah memaafkan namun kita memilih untuk tidak ingin ketemu karena jika ketemu akan teringat kembali lukanya, walaupun itu dengan keluarga sendiri misalnya? Boleh nggak tuh? Iya, ini banyak banget tentang pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang juga. Semua dari kita kan kadang-kadang punya luka masing-masing ya dengan siapapun itu. Mungkin ada orang yang sengaja pun ataupun tidak sengaja menyakiti hati kita. Aku cuma pengen cerita kisahnya Rasulullah bersama dengan Wahsy. Jadi Wahsy itu adalah salah seorang budak yang pernah membunuh pamannya Nabi Muhammad, ya, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada saat itu Wahsy membunuh, kemudian akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu dadanya dibelah dan dimakan oleh seorang perempuan namanya Hindun lah. Intinya begitu. Singkatnya, ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, pada saat itu Wahsy datang ke hadapannya Rasulullah, menyatakan keimanannya ke hadapan Rasulullah, menyatakan penyesalannya dengan apa yang dilakukan di zaman dulu. Kemudian Rasulullah katakan, "Kau yang membunuh pamanku ya Wahsy?" Kemudian Wahsy mengatakan, "Iya ya Rasulullah, bagaimana cara kamu dulu membunuh pamanku?" Kemudian Wahsy menceritakan, dan Rasulullah tentu terasa sakit gitu ketika membayangkan itu. Rasulullah SAW dan agama Islam, Masya Allah, kita tuh diajarkan untuk memaafkan. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, kita diajarkan untuk memaafkan. Karena memaafkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Karena kalau di diri kita penuh dengan benci, marah, dendam, kita akan susah dalam menjalani kehidupan. Karena hati yang begitu sempit, dada yang begitu sempit, membuat hati sakit, pikiran sakit, jasad sakit. Tapi kalau hati kita lapang, kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan tenang. Maka Rasulullah SAW memaafkan Wahsy. Tapi apa kata Rasulullah, ya Wahsy, tolong jauhkan wajahmu ini dari hadapanku gitu. Kenapa? Karena nanti kalau Rasulullah lihat Wahsy, Rasulullah ingat lagi, kebayang lagi rasa sakit itu. Jadi ketika kita punya luka dengan siapapun itu, maafkan supaya hati kita lapang, supaya kita tenang dalam menjalani kehidupan. Adapun kalau untuk beberapa waktu belum bisa untuk melihat wajahnya lagi, ya nggak apa-apa. Khawatir kalau melihat lagi, khawatir ada luka lagi gitu yang belum sembuh gitu. Jadi butuh waktu ya, butuh proses. Memang butuh proses. Jadi nggak apa-apa, boleh kok. Yang penting kan sudah dimaafkan. Iya, gitu yang penting kan hatinya tenang, lapang. Yang berikutnya, Ustazah, apa sih hukumnya perceraian dalam Islam? Sampai batas mana sebenarnya pernikahan itu boleh untuk bercerai? Ya, indahnya Islam tuh Masya Allah ya, karena tentu perceraian adalah sebuah hal yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Dibolehkan kenapa? Kalau di dalam pernikahan itu terjadi lebih banyak mudaratnya dibanding lebih banyak maslahatnya. Misalnya dalam sebuah pernikahan, dalam pernikahan itu terjadi sesuatu yang membuat kalau dipertahankan mungkin akan melukai dan membahayakan salah satunya misalnya, maka tentu lebih banyak mudaratnya, sehingga diperbolehkanlah yang namanya perceraian gitu. Tentu ini bukan berarti memudah-mudahkan perceraian, tidak, karena setiap orang ya mereka lah yang paling tahu sendiri ya, masing-masing keluarga punya permasalahan sendiri, mereka lah yang paling tahu apakah mereka mampu bertahan atau tidak. Tentu ini menjadi pilihan paling akhir setelah daya upaya, semua perbaikan-perbaikan sudah diusahakan seperti itu. Dan orang-orang yang bercerai itu bukan berarti orang-orang yang buruk. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi banyak juga kok yang bercerai, dan bukan berarti mereka orang-orang yang buruk. Kita lihat Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha menikah dengan Zaid bin Harithah, sahabat Nabi. Kemudian mereka orang soleh kedua-duanya, namun karena satu dan lain hal, daripada pernikahan ini diteruskan tapi ternyata ada mudaratnya, akhirnya bercerai. Kemudian kita lihat lagi banyak ya, Nabi Ismail alaihissalam dengan istri pertamanya juga bercerai gitu. Jadi ini bukan lantas membuat kita memudah-mudahkan dalam perceraian. Tentu semua dari kita menginginkan pernikahan yang terus sampai akhir gitu. Tapi kadang-kadang dalam keluarga kita Allah uji dengan sesuatu yang kita rasa mungkin setelah ikhtiar maksimal kayaknya sudah cukup sampai di sini, ya alhamdulillah diperbolehkan walaupun Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Gitu. Ya. Jadi ya masing-masing ya merasakan gimana kalau mungkin sama-sama akhirnya jadi membuat dosa, atau jadi seperti menganiaya pasangannya atau seperti apa gitu ya rasanya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau keputusan walaupun
Walaupun itu sebuah hal yang Allah tidak suka, dan kita harus ingat bahwa ada satu prestasi jin yang sangat besar. Apa itu? Kan jin kan tinggal di singgasananya, ada di laut ya. Jin, biasanya para iblis itu akan tanya, apa prestasimu hari ini? Dan salah satu jin itu mengatakan, saya sudah mencerai-beraikan suami istri, itu prestasi terbesar gitu. Artinya perbuatan itu perbuatan yang tidak disukai Allah. Tapi kalau memang dalam pernikahan itu ternyata terlalu sakit, terlalu banyak lukanya, maka hal itu diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu ya. Tapi untuk mungkin kedepannya kalau udah bercerai ya, hubungannya untuk kalau misalnya ada anak, iya, ya, itu yang harus dijaga juga ya. Iya. Broken home mungkin saja terjadi, tapi jangan sampai broken heart untuk anak-anaknya. Broken heart. Yang berikutnya pertanyaannya, Ustazah, apa yang harus kita lakukan kepada suami yang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya? Ya, di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general ya teman-teman semua. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dia qawwam, dia pemimpin, dia pelindung. Dia memang Allah lebihkan dari wanita, salah satunya dia punya tugas untuk menafkahi. Dan kemudian nanti ayat tersebut dilanjutkan dengan tugas perempuan. Nafkah ini nafkah apa? Nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa? Sandang, pangan, papat. Nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu tentu selain hubungan biologis suami istri, ada juga nafkah batin itu adalah perhatian. Kalau istri mau curhat didengerin, kan perempuan-perempuan suka didengerin gak sih Karo? Iya. Ya kan kadang-kadang kita nggak butuh solusi, pengen aja didengerin gitu. Nah itu juga bagian dari nafkah batin. Jadi itu adalah tugas ya dari seorang suami kepada seorang istri. Nah tadi pertanyaannya yang harus dilakukan kalau suami nggak pernah memberikan nafkah batin dan nafkah lahir dan batin, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah komunikasi. Kalau komunikasinya nggak lancar, khawatir nanti kemana-mananya nggak lancar. Gitu. Makanya ini juga nasihat buat diri saya sih. Makanya teman-teman semua, ada yang mengatakan 70% dari pernikahan itu adalah isinya ngobrol. Maka carilah pasangan yang kira-kira kalau kita ngobrol kita bisa nyambung, dia bisa jadi best friend-nya kita gitu. Jadi kita bisa cerita macam-macam. Kalau obrolannya udah lancar, nanti arah-arah berikutnya jadi lancar. Jadi ngobrol itu bukan berarti mampu berkata-kata, tetapi juga mampu mendengarkan. Iya. Mampu memahami lah gitu tanpa prasangka. Dan ada yang namanya pillow talk kan. Nah itu penting banget sebenarnya untuk suami istri sebelum tidur. Gimana hari ini? Ada kejadian apa? Nah itu bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang kita suka lupa untuk melakukan itu bersama dengan pasangan kita. Padahal itu yang buat bonding, buat kuat satu sama lain. Ini kadang kalau aku sih teorinya ngerti ya, tapi iya pelaksanaannya benar. Teorinya ngerti, pelaksanaannya masih banyak ujiannya gitu betul, ya. Betul. Yang berikutnya, Ustazah, gimana cara menguatkan diri sebagai anak pertama yang selalu diminta untuk menyelesaikan masalah keluarga atau beban keluarga? Ini anak pertama ya. Iya sih. Dan tanggungannya juga harus memberikan teladan juga. Apalagi papaku udah nggak ada. Iya. Ya, dulu waktu ada papa tuh jadi apa ya? Aku jadi kangen nih sama papaku. Iya nih. Lu ngomongin papa jadi kangen. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Jadi kalau ada papa itu kan apa ya? Hero kan. Semua orang yang masih punya ayah gitu kan, ayah itu kan hero-nya kita, pelindung kita gitu, penjaganya kita. Tapi kadang-kadang memang ya Allah takdirkan kan ayah kita pergi lebih dulu gitu. Jadi kita ini anak-anak perempuan nih kadang-kadang kangen sama papa gitu. Nah posisiku sebagai anak pertama, ya aku bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tentu ya kami saling menjaga satu sama lain lah, perempuan-perempuan ini gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Doain ya semoga ayahku dan ayah kita semua Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, ditempatkan di sisi yang mulia insyaallah. Di sisi Allah SWT yang mulia insyaallah. Jadi menguatkan diri sebagai anak pertama ya udah banyak-banyak berdoa petunjuk Allah gitu ya. Iya, harus bisa menjaga semuanya, insyaallah. Saling menjaga sih, nggak cuma aku sih. Saling menjaga satu sama lain. Ibuku juga ngejaga aku, ada ngejaga aku. Saling menjaga satu sama lain. Jadi bukan cuma tugas anak pertama gitu ya. Tapi kalau ya saling lah pada saat yang ini lagi apa, yang ini mendukung gitu ya. Gak mudah sih karena perempuan semuanya, tapi insyaallah. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Ustazah Oki. Ada Nadila Ernesta, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nadila Ernesta, artis kelahiran 1988 yang mengawali karirnya membintangi sinetron Inikah Rasanya pada 2004 sebagai Betty ini dijuluki Ratu FTV karena telah bermain di 38 judul FTV. Perempuan yang memiliki hobi traveling ini menikah dengan drummer grup band netral Eno Gita Rarianto pada 9 Februari 2013.
setelah berpacaran selama 5 tahun dan dikaruniai 2 anak bernama Gillian dan Nabuma. Pasangan yang telah menikah selama 11 tahun ini merayakan anniversary pernikahannya dengan mengunggah momen keduanya di pantai. 4 Februari kemarin, Nadila berulang tahun ke-38 dan diberikan kado berupa mobil oleh Eno. Nadila yang merupakan lulusan SMA dan sempat belajar fashion namun tidak selesai karena sibuk syuting ini, kerap melakukan olahraga berlari. Seperti apa kabar terkini Nadila Ernesta? Bagaimana lika-liku perjalanan pernikahan Nadila Ernesta yang sudah menginjak usia ke-11? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Tadi dia Nadila protes, 38. Salah, 36 ya. 36. Jangan dilebih-lebihin 2 tahun deh. Oke, Nadila, kita ketemu lagi. Kamu duduk di sini ya. Itu tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaanku dengan apa adanya. Apakah pertanyaan kalian jawabannya fitnah atau fakta? Nadila, fitnah atau fakta bahwa kamu kemarin nggak nyangka banget ulang tahun dibeliin mobil sama suami kamu. Padahal kamu tuh hanya berharap sederhana, yaitu poster Harry Style aja nggak apa-apa. Fitnah atau fakta? Fakta. Dalam rangka apa tuh ya tiba-tiba dapat kejutan beli mobil? Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana. Tetap di Rumpi No Secret.